Salam damai Kristus bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam channel ini. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang bapak mengirim saya pesan di FB seperti yang ada di hadapan saudara-saudara, ada di layar saudara-saudara. Ada satu pesan singkat berupa pertanyaan dan ada dua video. Saya akan mulai dengan mengomentari pertanyaan beliau. Anda yakin Yesus itu Tuhan? Nah, pertanyaan seperti ini kemungkinan besar kebanyakan Muslim pasti selalu bertanya demikian untuk menentang ketuhanan Yesus, membuat orang ragu tentang ketuhanan Yesus. Ya, intinya supaya orang Kristen ragu apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjawabnya. Sebagai seorang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan menjelaskannya. Anda yakin Yesus itu Tuhan? Pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak memiliki dasar dalam Alkitab untuk memberikan jawaban bahwa Yesus bukan Tuhan ataupun untuk meragukan ketuhanan Yesus. Karena jika kita membaca Alkitab khususnya tentang riwayat hidup Yesus dengan segala perbuatan dan perkataannya dalam keempat Injil kanonik, kita akan sangat sulit untuk menolak kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan karena kekristenan menuhankan Yesus, tetapi karena pemberitaan Yesus sendiri yang dibuktikan lewat pengakuan dan perbuatannya. Kita akan sangat banyak menemukan pengakuan Yesus tentang dirinya adalah Tuhan dalam kitab Injil. Misalnya ketika Yesus menyatakan bahwa sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Karena perkataan Yesus yang ini pada akhirnya membuat orang Yahudi marah dan ingin melempar Yesus dengan batu. Dan secara hukum Yahudi, penghukuman seperti ini adalah karena orang yang dihukum melakukan penghujatan terhadap Allah, dan salah satunya adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi mendengarkan perkataan Yesus seperti itu, maka mereka semua ingin merajamnya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33 yang menyatakan bahwa orang Yahudi ingin melempar Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, di mana hal ini adalah sebuah penghujatan atas Allah dalam hukum Yahudi. Dan hukum ini jelas tertulis dalam Imamat 24 ayat 16. Muslim akan bertanya, tetapi Yesus pernah mengaku dirinya sebagai utusan. Bukankah ini kontradiksi jika Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan namun juga sebagai utusan? Mana mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Ada dua jawaban untuk pertanyaan seperti ini, yaitu jawaban yang pertama dari sudut pandang kekristenan tentang pribadi Yesus dan jawaban yang kedua dari sudut pandang Islam, namun bukan tentang pribadi Yesus dalam sudut pandang Islam, melainkan bagaimana ajaran Islam memandang pertanyaan seperti ini. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan ini dari sudut pandang kekristenan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya hanya akan ada jika kita mempercayai Allah yang Unitarian atau Allah itu tunggal, tidak berkepribadian. Sedangkan kekristenan tidak mempercayai Allah yang Unitarian. Bahkan Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah bukanlah Unitarian, melainkan Trinitarian. Misalnya dalam masa penciptaan di Kejadian 1, menggambarkan setiap kepribadian Allah yang memiliki kuasa dari Allah itu sendiri. Dalam Kejadian 1 masa penciptaan, di situ ada 3 pribadi Allah yang melakukan penciptaan, yaitu Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, firman-Nya yang menjadikan isi langit dan bumi. Yang ketiga, Roh-Nya yang memberi kehidupan. Inilah kepribadian Allah yang memiliki kuasa dari Allah itu sendiri. Jadi, pertanyaan mana mungkin Tuhan mengutus Tuhan tidaklah kontradiksi dengan kepribadian Allah sendiri yang bersifat Trinitarian. Sebab sangat mungkin bagi Allah mengutus firman-Nya untuk menyatakan kehendak-Nya. Kekristenan meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri, firman yang keluar dari Allah, firman yang tidak diciptakan, firman yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan firman itu yang menjadikan dunia. Itu sebabnya Yesus menyatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri dan dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar.
itu bukan menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi itu menunjukkan bahwa Yesus itulah Sang Firman yang melakukan kehendak Bapa. Sehingga pertanyaan apakah Tuhan bisa mengutus Tuhan tidaklah sulit untuk dipahami dalam konsep Alkitab yang menggambarkan Allah itu Trinitarian seperti dalam kitab Kejadian 1. Maka tidak ada kontradiksi antara pengakuan Yesus sebagai utusan sekaligus Tuhan. Sebab dalam perjanjian lama pun firman Allah digambarkan datang kepada nabi-nabi, misalnya dalam Kejadian 15 ayat 1, firman Allah datang kepada Abraham. Yeskel 22 ayat 1, firman Allah datang kepada Yehezkel. Dan juga jangan lupa kisah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud manusia di Kejadian 18, yang mana di situ diceritakan bahwa Allah berbicara atau berfirman dalam keadaannya sebagai manusia kepada Abraham. Jadi sangat mungkin bagi Allah untuk menjadi manusia dan mengutus dirinya sendiri. Dan sekarang kita mengenalnya dalam Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lanjut tentang bagaimana pandangan ajaran Islam menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan tentang kepribadian Allah. Sebenarnya jika kita mau jujur, Muslim sudah melanggar ajarannya sendiri, ajaran agama Islam. Bahkan bisa dikatakan mereka sudah murtad dari Islam. Kenapa? Karena sebenar-benarnya Muslim dilarang untuk berbicara mengenai keberadaan Tuhan atau memikirkan tentang kuasa atau sifat Tuhan yang biasa mereka sebut dengan zat Allah. Rasulullah bersabda, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang zat Allah. Hasan Shaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadis As-Sahihah 1788. Dari perkataan Muhammad ini ada dua hal yang dapat kita pahami, yaitu pertama, kita tidak bisa heran kenapa Muslim selalu melakukan sesuatu yang diperintahkannya tanpa mau berpikir apakah itu benar dari Tuhan. Apakah membunuh dengan jaminan surga penuh bidadari adalah perintah dan janji Tuhan yang benar? Karena dalam hal ini Muslim hanya diperintahkan untuk berpikir mengenai nikmat-nikmat Allah, sehingga apapun yang menjadi nikmat dari Allah akan dikejar oleh Muslim, sekalipun itu harus didapatkan dengan jalan kekerasan ataupun mengintimidasi orang yang tidak seiman dengannya, atau yang dengan kata lain yaitu kafir, yaitu musuh-musuh Allah sendiri seperti yang diperintahkan dalam Quran. Supaya nikmat-nikmat Allah ini dapat diberikan kepada mereka. Itu tujuannya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan hal itu, bahwa Muslim harus memerangi orang-orang kafir hingga mereka mau menerima ajaran Islam. Bahkan dalam hadis sahih, Muhammad sendiri pun menyatakan hal itu, bahwa dia diperintahkan untuk memerangi orang kafir hingga mereka bersyahadat. Memang poin pertama ini tidak ada hubungannya dengan apa yang saya bahas, namun karena kita membahas tentang riwayat ini, jadi saya ingin sedikit memberikan tanggapan mengenai riwayat ini. Nah, pertanyaan bagi saudara Muslim adalah, apakah Muslim mau melakukan hal ini? Melakukan apa yang dilakukan Muhammad, yaitu memerangi orang kafir hingga mereka menerima Islam? Bukankah Muhammad adalah tauladan yang patut diikuti? Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi kita bahas. Sebenarnya kalau Muslim bertanya tentang ketuhanan Yesus dan bagaimana Tuhan mengutus Tuhan, Muslim sudah menunjukkan bahwa Muhammad dan Allah sudah sangat keliru untuk melarang Muslim bertanya atau berpikir tentang zat atau sifat Tuhan atau pribadi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Muhammad pada riwayat yang tadi. Karena jika tidak bertanya dan berpikir tentang Tuhan, Muslim tidak bisa menyerang dan bertanya kepada kekristenan tentang ketuhanan Yesus. Karena mereka akan murtad dari Islam setelah berpikir dan bertanya tentang ketuhanan, karena ini larangan oleh Muhammad sendiri untuk tidak boleh bertanya tentang zat atau pribadi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah larangan dari Muhammad ini relevan untuk menanyakan ketuhanan dalam agama lain, khususnya Kristen? Dengan kekonsistenan Islam, maka jawabannya haruslah sangat relevan bagi Islam.
hanya bagi Islam. Karena Al-Quran mengklaim dirinya sebagai kitab penyempurna kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Walaupun kita tidak tahu maksud Quran tentang Taurat dan Injil ini yang mana. Namun khususnya Injil, karena dalam Injil menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Jadi, selamat untuk saudara-saudaraku Muslim yang bertanya kepada kekristenan dengan pertanyaan, "Anda yakin Yesus itu Tuhan? Dan bagaimana bisa Tuhan mengutus Tuhan?" Atau pertanyaan lain tentang kepribadian Tuhan. Karena dengan otomatis ketika kalian bertanya atau berpikir tentang kepribadian Yesus, ketuhanan Yesus, maka kalian sebenarnya sudah melanggar perintah Muhammad untuk tidak boleh berpikir tentang zat atau pribadi Tuhan, tetapi kalian malah berpikir tentang pribadi Tuhan. Ingat ya, larangan ini hanya relevan bagi Muslim sesuai dengan klaim Al-Quran. Jadi saya dapat membuat premisnya itu seperti ini. Klaim Islam, Yesus adalah Isa. Yesus atau Isa adalah pribadi firman Tuhan yang praeksistensi dalam berita kitab Injil, dan kitab Injil diyakini oleh Quran. Premis yang kedua, Muhammad melarang Muslim untuk berpikir tentang zat atau pribadi Tuhan. Jadi sesuai dengan premis-premis ini, maka dapat disimpulkan seperti ini. Quran diyakini sebagai penyempurna Injil, dan dalam Injil dicatat tentang Yesus adalah pribadi firman Tuhan yang praeksistensi. Dengan demikian maka Muslim tidak boleh memikirkan atau mempertanyakan ketuhanan Yesus sesuai dengan larangan Muhammad. Ini adalah sebuah kesimpulan dilematis Islam, karena Al-Quran tidak mengetahui isi Injil bahwa kitab Injillah yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Dan Al-Quran mengklaim diri sebagai kitab penyempurna Injil. Akhirnya kontradiksi demi kontradiksi antara Al-Quran dengan perkataan Muhammad. Dengan demikian, Muslim resmi murtad dari Islam jika berpikir dan bertanya tentang ketuhanan Yesus. Dan silakan saudara Muslim tentukan agama baru kalian. Untuk saudaraku Muslim, dengan memilih Islam maka kalian wajib untuk meninggalkan akal sehat kalian. Tidak boleh banyak bertanya seperti yang dikatakan Muhammad dalam hadis Sahih Al-Bukhari 6744, di mana Muhammad berkata bahwa para pengikutnya harus membiarkan apa yang ditinggalkannya. Dan Muhammad memberikan sebuah pernyataan bernada menakut-nakuti pengikutnya bahwa orang-orang sebelumnya binasa karena banyak bertanya kepada para nabi. Dan terlebih lagi, kalian tidak boleh banyak berpikir tentang Tuhan yang kalian sembah seperti yang dikatakan Muhammad, bahwa jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zat atau pribadi Allah. Dengan kata lain, cukup imani saja. Itu yang harus diyakini oleh Muslim sebagai pemeluk Islam yang sejati. Tapi pertanyaannya adalah, jika tidak bisa berpikir tentang zat Allah karena dilarang oleh Muhammad, lalu untuk apa Tuhan menciptakan akal sehat kalian? Jika dengan mempercayai Al-Quran dan mengikuti Muhammad, kalian diwajibkan untuk meninggalkan akal sehat kalian dengan tidak banyak bertanya tentang iman kalian sendiri. Silakan ambil waktu kalian untuk memikirkan hal ini sebelum kalian melangkah lebih jauh. Nah, untuk dua video tersebut akan saya buat tanggapannya. Jadi saudara-saudara jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat saya upload video berikutnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.